Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Video kali ini saya akan berbagi dua resep minuman yang super enak, bikinnya juga mudah dan anti gagal. Ini ada cendol dan es campur alpukat cincau. Wajib dicoba ya, apalagi panas-panas kayak gini. Langsung ke resep yang pertama. Ini saya akan berbagi resep cendol yang bikinnya mudah sekali tapi rasanya enak banget, tidak kalah enak dari cendol-cendol di restoran atau mang-mang jualan gitu. Bahkan menurut aku ini lebih enak ya, dan tentunya lebih terjamin kesehatan dan lebih ekonomis juga ya, karena bisa menghasilkan banyak, bisa untuk sekeluarga atau mungkin lagi kumpul-kumpul keluarga. Ini cocok banget dibuat ya, karena ekonomis dan bikinnya mudah, anti gagal juga. Pokoknya ini sekali coba insya Allah berhasil, nggak makin gagal ya, pemula juga pasti bisa. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk kuah gula merahnya, atau kalau orang Sunda bilang itu kinca ya, kinca gula merah. Gula merahnya kita potong-potong dulu biar lebih mudah mencairnya. Lalu kita tambahkan air, baru kita didihkan sampai gulanya larut ya. Tambahkan juga sedikit garam agar rasanya lebih keluar. Ini sudah mendidih tapi gulanya masih ada yang belum larut, jadi kita didihkan kembali sampai gulanya terlarut semua ya. Ini kalau suka bisa ditambahkan dengan maizena ya. Ini saya menggunakan 1 sendok makan dulu maizena, dicampur dengan air sedikit saja, kurang lebih 20 ml. Kita campurkan ke larutan gulanya biar lebih kental gitu ya. Untuk tingkat kekentalannya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya rasa kurang kental, jadi saya tambahkan lagi 1 sendok maizena, dilarutkan kembali dengan air. Nah, ini sudah seperti ini, saya rasa sudah cukup. Kalau teman-teman ingin lebih kental berarti tambahkan lagi maizenanya ya. Kalau mau seperti ini 2 sendok maizena ya, hasilnya seperti ini. Dibiarkan sampai benar-benar mendidih. Sambil menunggu dingin, kita siapkan untuk cendolnya. Ini saya masukkan 6 sendok makan gula pasir, jadi ini takaran sendok ya teman-teman. Lalu 2 bungkus Nutrijel yang kecil, kalau teman-teman ada 1 bungkus Nutrijel yang besar ya. Ini lalu tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka atau tepung aci kalau orang Sunda bilang. Lalu tambahkan 4 sendok makan maizena. Jadi ini tanpa tepung beras ya teman-teman, karena biasanya tepung beras itu tidak selalu ada di dapur ya. Kalau maizena dan tepung kanji itu biasanya rata-rata suka tersedia di dapur. Lalu kita tambahkan air, diaduk-aduk, jangan sampai ada tepung yang bergerindil-gerindil ya. Tambahkan juga pasta pandan, atau teman-teman boleh menggantinya dengan jus daun pandan asli, jus pandan dan daun suji ya. Karena tidak ada, jadi saya menggunakan pasta pandan saja agar lebih praktis juga ya. Lalu kita didihkan di atas api kompor sedang, cenderung besar dulu ya, karena ini belum meletup-letup ya. Nanti kalau sudah meletup-letup, kita kecilkan api kompornya jadi sedang. Ini saya rasa kurang
hijaunya, warna hijaunya kurang, jadi ditambahkan pewarna hijau muda ya agar lebih cantik warnanya. Lalu kita didihkan sambil dikocok-kocok seperti ini sambil diaduk ya. Bisa menggunakan whisk atau dengan sendok juga boleh ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini harus terus diaduk ya teman-teman. Jangan sampai dibiarkan karena ini bakalan mengerak di bagian bawah dan nantinya gosong. Jadi harus terus menerus diaduk sampai benar-benar mendidih dan ini warnanya menjadi bening ya. Nah, ini udah mulai bening, nggak terlihat tepungnya. Warnanya juga jadi lebih cantik ya teman-teman. Jadi mengkilat kayak gini. Adonannya jadi kayak adonan gitu ya. Sambil terus kita aduk. Ini pastikan sudah benar-benar matang ya. Biar lebih awet. Ini lebih sehat ya teman-teman, karena kita bikin sendiri tanpa bahan-bahan kimia yang aneh-aneh. Karena kalau kita jajan di luaran sana belum tentu ya, masih ada pedagang-pedagang yang kadang suka licik menambahkan bahan-bahan kimia tertentu. Nah, ini tadi udah matang, kita siapkan plastik segitiga. Masukkan adonan cendolnya ke plastik segitiga. Ini masih panas ya teman-teman, karena kalau kita nunggu dingin nantinya bakalan keburu ngeset ya, bakal susah nanti untuk mencetaknya. Kita ikat dulu bagian ujungnya biar lebih mudah mengaplikasikannya ya. Kita semprotkan saja langsung seperti ini ke air matang tentunya ya, yang sudah ditambah dengan es batu. Ini teman-teman bisa mencetaknya sesuai selera, bisa kecil-kecil seperti ini, seperti cendol kecebong yang sempat viral ya. Yang sempat viral itu kan kecil-kecil seperti ini, tapi ini bakalan memakan banyak waktu, jadi panjang-panjang juga seperti ini tidak apa-apa. Kalau ingin lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan cetakan khusus cendol ya, atau dengan botol yang dikasih bolong bagian bawahnya. Jadi itu akan lebih cepat karena tidak ada. Saya menggunakan plastik segitiga saja seperti ini. Ini juga bisa ya. Tuh, ini dia hasilnya setelah hampir semua adonannya habis ya. Ini tinggal sedikit lagi. Nah, bisa disemprotkan yang seperti ini agar lebih cepat juga. Ini udah adonan terakhir, udah dingin ya, nggak usah pakai lap. Tadi kalau masih panas pakai lap dulu, takutnya tangan kita nggak kuat panas ya. Lalu kita siapkan buah nangka, dipotong-potong. Ini optional ya, bisa pakai bisa tidak. Kalau yang suka dan ada di rumah bisa pakai. Kalau tidak ada atau tidak suka karena mungkin masalah lambung, bisa di skip saja. Lalu kita siapkan untuk santannya, menggunakan santan instan ya kalau saya, biar lebih cepat. Teman-teman boleh menggunakan santan segar dari perasan kelapa ya. Dicampur dengan air, lalu kita siapkan gula merahnya. Ini udah dingin karena ini yang pertama tadi kita buat. Tinggal kita tata di atas wadah seperti ini. Gula merah, lalu cendolnya. Atau kalau teman-teman mau bisa langsung dimasukkan semuanya ke dalam satu wadah. Jadi nanti tinggal makan saja ya. Atau bisa disajikan seperti ini. Jadi kelihatan lapis-lapisnya.
lapisan-lapisannya maksudnya ya. Lalu terakhir kita tambahkan potongan buah nangka. Jadi ini tampilannya jadi lebih kekinian ya, seperti dessert kekinian. Cantik sekali dan ini rasanya enak banget ya, segar, apalagi diminum pas lagi panas-panas terik gitu ya di siang hari. Ini warna hijaunya bagus sekali, anti rapuh meskipun diaduk-aduk keras juga seperti ini. Cendolnya tidak patah-patah ya, masih tetap bagus seperti ini. Ini rasanya kenyal, lembut, pokoknya ini enak banget. Ini saya pertama kali coba bikin dan alhamdulillah langsung berhasil. Jadi tidak akan kapok ya kalau sudah bisa seperti ini. Tidak usah beli lagi di luaran, kalau mau tinggal bikin saja. Untuk resep yang kedua, ini saya akan berbagi resep minuman kekinian. Ini enak banget, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan di bulan Ramadan ya, apalagi dijual menjelang buka puasa. Ini pasti laris manis. Yang pertama kita bikin dulu Nutrijel cincaunya ya. Ini gula pasir ditambah dengan Nutrijel cincau. Lalu kita aduk-aduk dulu biar nantinya larut sempurna ya, tidak ada yang menggerindil-gerindil. Baru ditambahkan dengan air sambil kita aduk. Udah tercampur, baru kita panaskan di atas api kompor sedang atau besar ya, sambil diaduk. Kalau besar juga tidak apa-apa agar lebih cepat, tapi sambil diaduk ya. Ini udah matang, tinggal kita tuangkan ke wadah yang cukup lebar ya, biar gampang untuk atau lebih cepat ngeset ya. Ini cepet banget ngesetnya, kurang dari sejam udah ngeset. Apalagi kalau di bawahnya dikasih air dingin cuman beberapa menit saja, ini bakalan ngeset. Kita potong-potong panjang seperti ini, dan ini hasilnya seperti mie ya, panjang-panjang seperti ini, agar tidak bosan dibentuk kotak terus menerus. Nah, kita bikin untuk sagu mutiaranya, didihkan air lalu tambahkan gula pasir. Setelah agak melarut gula pasirnya, baru kita masukkan sagu mutiaranya. Ini saya gunakan sagu mutiara yang warna hijau, dipilih ya warna hijaunya aja. Dimasak sampai matang, bisa menggunakan teknik 5-37 atau direbus sampai matang kurang lebih 20-25 menitan. Nah, ini kita siapkan. Ini saya akan campurkan jus alpukat. Jadi alpukatnya di jus dan dipotong-potong gitu ya. Ini tambahkan gula pasir agak banyak aja dan sedikit air. Jadi nanti ada lapisan gitu ya. Jadi ini jusnya kental banget ya, karena airnya sedikit banget. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita tata di wadah. Semudah itu, segampang itu, tapi hasilnya enak banget ya. Masukkan dulu yang pertama jus alpukatnya. Ini maaf ya, pencahayaannya kurang bagus, jadi agak gini ya warnanya. Ini karena saya bikinnya malam-malam. Lalu tambahkan susu UHT. Bisa aja langsung dicampur ya pas tadi di blender, tapi agar lebih cantik kelihatannya saya pisahkan seperti ini. Baru kita masukkan cincaunya. Ini cincaunya bagus ya, panjang-panjang seperti ini. Nah, secukupnya sesuai selera. Lalu kita tambahkan sagu mutiaranya. Dan yang terakhir kita tambahkan potongan buah alpukat. Ini lagi musim ya di tempat saya alpukat, jadi lumayan banyak.
tinggal dipotong-potong aja seperti ini. Segampang itu kan buatnya, cuman di campur-campur aja, tapi ini hasilnya enak banget, apalagi dijadikan untuk iftar buka puasa ya. Ini bisa juga dijadikan sebagai dijualan, tapi ini saya bikinnya untuk keluarga di rumah ya, jadi tidak saya hitung untuk modal dan lain-lainnya. Nah, ini dia hasilnya, tinggal diaduk pas mau dikonsumsi ya. Ini seger banget, enak, alpukatnya kerasa banget. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.